Dalam kesempatan zikir Jumat ini, saya ingin mengajak memaknai bahasa jiwa bangsa. Bangsa itu jiwanya ditetapkan oleh bahasanya, dan jiwa bangsa itu dibangun melalui bahasanya. Contoh, anak-anak kita dari sejak Syekh kecil setelah merdeka diajarkan di sekolah itu dengan bahasa yang tidak tepat. Nyanyi itu adalah memasukkan sebuah nilai ke dalam jiwa. Saya di kampung dulu, ketika masih berbahasa Jawa, itu diajarkan nyanyi, numpak sepur, ya, naik kereta api. Sinten nunggang sepur, bayari setali, wong niki sepur dur, terus nang Kediri. Diajarkan lagi, kula mboten nunggang, namun trimo gonceng. Satu, dari kecil sudah diajari tidak bertanggung jawab. Jadi senengnya itu gonceng. Gonceng itu nggak bayar. Sampai kepada jadi ketua DPR, MPR juga gonceng. Itu dididik dari bahasa. Gonceng itu enak, nggak bayar kok. Kalau mboten nunggang, namun terima gonceng, ditarik karcis mboten purun, gonceng. Saudara-saudara pernah mengalami kan? Bangga kalau naik kereta api tidak membayar. Wah, saya berapa kereta api? 300.000. Wah, saya nggak bayar. Gimana caranya? Melipir-melipir. Bahasa jiwa bangsa dari sejak 0 tahun dididik sinten nunggang sepur tuh. Kula mboten nunggang mas, namung terima gonceng. Bahasanya juga menipu. Oh, jelas naik. Nah kalau naik pakai karcis bayar. Lah ini kalau nunggang free. Begitu masuk bahasa Indonesia, terjemahan dari kula nunggang sepur. Naik kereta api, tut tut tut. Siapa hendak ikut? Tuh, diajar ikut saja. Siapa hendak naik? Nah, dirubah. Siapa hendak naik ke Bandung, Surabaya? Apa tawarannya? Bolehlah aku naik dengan percuma? Dari sejak kecil bisa bahasa Indonesia, diajak naik kereta percuma. Percuma itu bahasa Melayu klasik. Buktinya apa? Itu dipakai kan? Maka kalau datang ke Malaysia, pengumuman akan diadakan pertandingan besar antara Manchester United dengan sepak bola Malaysia. Seluruh masyarakat ramai, ada lagi pelawak untuk hadir. Tiket adalah percuma. Artinya tanpa ada tiket. Percuma itu bebas. Bangsa kita dari kecil begitu diajarkan bahasa Indonesia, bolehlah aku naik percuma? Bolehkah aku naik percuma? Tidak bertanggung jawab. Pada pendirian ma'had ini, saya pernah mengatakan, alangkah indahnya Tamatan Az-Zaitun itu begitu duduk di meja restoran, rame-rame dengan kawannya, masing-masing membayar. Ini tidak menunggu apa? Menunggu siapa yang datang duluan supaya dibayari. Karena apa? Naik kereta api tadi dari kecilnya. Bolehlah atau bolehkah naik dengan percuma?
nunggu-nunggu siapa yang ke depan duluan membayar ke kasir. Begitu bayar sendirian, apa katanya? Koret, nyengit, medit, kedekut. Tuh, sudah menilai kawannya yang begitu baik kedekut. Gara-gara pelajaran bahasa yang dimasukkan melalui nyanyian yang menjadi jiwanya. Seakan-akan itu kemanusiaan Indonesia. Gotong royong itu seakan-akan itu. Digotong-gotong, diroyong-royong, tatkala masuk ke restoran, siapa yang dulu membayar suruh bayari yang di belakang. Maka tentara itu bagus, hebat, disiplin. Kata orang yang nyanyi kereta api tadi, yang sudah merasuk jiwanya, tentara itu tidak tandang kanan kiri, jalan, bayar. Ya, nggak pakai kamu dibayari siapa? Enggak. Kalau ada tentara yang kamu bayari saya, tentara tidak berdisiplin. Minta dibayari. Nah, ketika dulu tentara menjadi ketua DPR MPR, tidak kedengaran itu. Minta apa? Minta saham. Atau barangkali tidak dilaporkan, takut gitu. Tapi sekarang sipil, gara-gara dididik naik kereta api, naik dengan percuma, karena orang Jawa, wong niki sepurdur terus nang Kediri, kula mboten nunggang namun trimo gonceng. Nah, ini kan Jawa. Dari kecil pasti diajari nyanyi nunggang sepur. Dan banyak lagi, sebagai bangsa besar, mengapa pembangunan itu terpusat di Indonesia Barat? Tidak adil. Karena sudah dijiwai dari nyanyian bahasa dimasukkan ke dalam jiwa bangsa. Apa? Dari barat sampai ke timur. Orang-orang matahari itu dari timur, ini dari barat. Dirubah lagi. Dari Sabang sampai Merauke. Salah itu. Makanya tidak bakal merata pembangunan dari timur. Miskin terus timur. Mestinya dari timur sampai ke barat, atau dari Merauke sampai ke Sabang. Jadi mataharinya itu mendapat matahari pagi. Ini membangunnya dapat matahari sore. Sudah tidak ada vitamin D-nya. Hanya miskin terus, bagian timur kehabisan vitamin D. Dari barat terus surup lagi, kena ultraviolet lagi, rusak lagi. Bahasa jiwa bangsa. Nah, saudara-saudara tinggal mengukur diri. Saya ini kalau masuk warung selalu nunggu kawan yang di depan atau bagaimana? Kalau itu berarti saudara sudah tidak bisa mengadakan perubahan makna kehidupan. Sudah nodok kantong saja. Kecuali kalau dalam perjalanan, siapa pimpinan perjalanan? Fulan. Siapa bagian keuangan? Fulan. Siapa yang bagian pembayaran? Itu boleh. Biasanya itu tentara. Karena tentara itu disiplin. Pangkat sersan juga kalau nggak konyol ya bagus. Iya, kalau nggak konyol. Tapi kan ada yang konyol juga. Itu di luar. Makanya dikatakan bukan tentara, oknum. Hebatnya tentara itu kan. Kalau pangkat sersan atau pangkat apa saja mengadakan kesalahan, vonisnya apa? Oknum. Tapi kalau sipil langsung ditunjuk nama. Itu hebatnya. Kalau tidak begitu, tentara langsung ditunjuk bisa bedil. Makanya dibatasi dengan bahasa. Itu pembatasan itu. Pembatasan. Apa? Bahasa jiwa bangsa. Jangan main-main. Nyanyian rubah itu. Mulai sekarang rubah. Naik kereta api. Bolehkah saya duduk di depan? Sekarang mengapa bangsa Indonesia minculak? Tahu minculak? Bahasa Sunda minculak itu sudah siapa saja dilabrak. Dari kecil sudah diajar. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman.
istimewa ku duduk di muka. Muka itu hanya untuk orang. Di mana mukamu? Artinya ini muka itu. Wajah. Mestinya kan duduk di hadapan. Di depan. Diajari duduk di muka. Maka nyelutak semua bangsa ini. Muka orang dibikin malu semua. Coba sekarang. Masyarakat Indonesia hari ini memalukan, pimpinannya dipermalukan. Karena pada hari kecil, gimana tadi? Naik Gilman istimewa, ku duduk di muka, mukaku serpuk. Ya, betul nggak muka itu wajah? Betul. Mana hadapanmu? Hadapanku ini. Di hadapanku adalah Pak Sabit. Di hadapanku adalah Pak Kiflan. Di mukaku ada kacamata. Tuh, membedakan muka dan wajah saja sudah tidak bisa. Muka dianggap duduk di muka itu bagus. Tampil ke muka, ditampering. Tampil ke muka, terus anak jadi, apa? Tapi kalau tampil ke hadapan, artinya di hadapan kawan-kawannya. Bahasa, jiwa, bangsa. Hati-hati berbahasa. Bahasa, jiwa, bangsa. Perhatikan baik-baik. Kalau salah ada yang negur. Makanya, orang Israel hari ini sangat intensif mempelajari bahasa Arab. Bahkan dijadikan bahasa resmi. Bukan kedua, setelah Ibrani, Arab. Tidak kedua, ada dua bahasa. Setelah Ibrani, Arab. Tidak pakai nomor 1, nomor 2. Setelah ditanya, mengapa Anda ini dimusuhi orang Arab? Kok bahasanya intensif dipelajarkan sampai tingkat kanak-kanak? Lah saya dimusuhi orang nanti nggak tahu bahasanya. Jiwa saya habis. Musuh saya itu yang memusuhi sekeliling pinggang. Tidak punya kawan. Nah kalau saya tidak bisa mengerti bahasa itu dijiwai, waduh, bisa tiap hari dibom. Perhatikan di televisi. Antara orang Malaysia berbahasa, orang Brunei berbahasa, orang Singapura berbahasa, orang Malaysia berbahasa, orang Indonesia berbahasa. Ini kan sekarang sedang dangdut itu kan? Dangdut Asia. Saya bukan memperhatikan nyanyiannya, berbahasanya itu. Coba alangkah indahnya bahasa yang diucapkan oleh kawan kita komentator dari Singapura. Bagi tepuk tangan yang gemuruh. Itu benar. Tepuk tangan yang ramai. Ramai itu untuk orang-orang ramai. Ini tidak terlalu ramai. Ramai. Tepuk tangan yang gemuruh. Waduh, suaranya gemuruh. Tuh, betul. Coba dalam koreksi-koreksi, bandingkan antara siapa itu yang orang Pati itu. Nah, Soimah. Soimah itu bahasanya nggak karu-karuan. Tapi coba bandingkan dengan yang sama-sama cuap-cuap, yang sampingnya punya etika bahasa yang indah menurut bahasa Melayu. Dari sini sudah terbaca. Oh, ternyata bahasa kita ini harus ditata ulang. Satu bahasa Indonesia yang bagus. Walaupun mendapat infiltrasi dari Belanda, dari Jawa, dari Sunda, dari Aceh, dari Sumatera, tapi tetap bahasa Indonesia yang bisa dipahami dengan baik.